Ikuti langkah yang tak bertepi dalam pengabdian. Ajarkan ilmu agama, iman dan amal. Utusan khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhammad Mardiono di sela-sela kesibukannya melakukan kunjungan. Pihaknya menyempatkan diri mengunjungi Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah di Kampung Tanjung Desa Angsana, Kecamatan Mancak yang rusak akibat cuaca buruk, Senin, tanggal 23 Desember tahun 2024. Dalam kunjungan tersebut, setelah sempat berdialog dan melihat langsung kelas yang rusak tersebut, Mardiono selaku utusan khusus Presiden berjanji akan memberikan bantuan kepada madrasah yang rusak tersebut agar segera diperbaiki. Tentu tidak mudah merintis sebuah yayasan pendidikan yang sudah berusia 99 tahun ini. Saya hadir ke sini, saya tidak mendapatkan undangan, tetapi saya hadir karena membaca media sosial, yaitu melalui media online yang saya baca pada saat itu bahwa ada madrasah ibtidaiyah yang tidak layak dihuni, dan kemudian ternyata setelah saya buka lagi berikutnya ternyata ini adalah Yayasan Al-Khairiyah. Itu yang mendasari kemudian saya menghubungi Pak Haji Ali Mujahidin, itu tepatnya ada di mana, maka hari ini saya hadir. Saya sangat memaklumi sepenuhnya bahwa tentu pemerintah belum bisa memberikan dukungan pembiayaan karena memang pemerintah harus menganggarkan sebelumnya, baik apakah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Namun sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa semua kabinet merah putih itu oleh beliau diperintahkan untuk terus turun ke lapangan, mendengarkan keluhan masyarakat, mendengarkan keluhan rakyat, dan hadir di tengah-tengah masyarakat yang memang sedang memerlukan sesuatu, baik apakah itu sesuatu kebijakan ya atau bantuan-bantuan yang lain, sehingga para petugas atau para pejabat yang diberi amanah oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini langsung bisa menggerakkan terhadap seluruh instrumen yang ada, bahwa instrumen dari pemerintah pusat hingga ke tingkat desa ini Indonesia telah memiliki yang secara sistematis terstruktur, ya semua sudah ada dari tingkat RT, RW, kemudian dari kelurahan sampai kecamatan dan kabupaten. Namun demikian kita maklum sekali bahwa memang Indonesia ini bukanlah bangsa yang kecil, Indonesia adalah bangsa yang besar. Kita memiliki penduduk jumlahnya saat ini mencapai 280 juta jiwa lebih dan terus tumbuh, dan nanti menyongsong bonus demografi itu kita di tahun 2030 sampai tahun 2035 kita akan mencapai 300 juta jiwa. Maka tentu belum secara menyeluruh ya pemerintah bisa memberikan daya dukung. Ya mudah-mudahan para tokoh, wabil khusus yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Mardiono, beliau ini orang tua kami sekaligus juga beliau zaman Pak Jokowi itu Dewan Pertimbangan ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Sekarang di era Prabowo beliau jadi utusan khusus dan utusan khusus bidang ketahanan pangan Presiden Republik Indonesia, dan beliau itu asli orang Cilegon. Dan terima kasih Pak, waktunya pagi-pagi sudah mendahului. Yang kami hormati juga pimpinan sekolah madrasah, Bapak Kepala Desa dari perwakilan kecamatan, Bapak Kapolsek, Pak Ketua STID, serta Sekelas Akademik Al-Khairiyah, Pak Sekjen, dan para tokoh, para alim ulama, masyarakat yang mudah-mudahan semuanya diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan Pak, selain kata dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, ini saya kaget terus terang aja kenapa sebelum saya cerita Pak Haji Muhammad Mardiono negur saya dulu.
Ji, itu madrasah ada masalah apa katanya di mana di Mancak. Madrasah itu dah nanti saya ke sana kata beliau. Saya luar biasa kaget sekali, ini pertolongan Allah melalui beliau dan Pak Mar. Kondisi madrasah memang hampir sebagian begini. Jadi Al-Khairiyah itu ada 740 cabang semuanya, dan cabang-cabang itu ada dari perguruan tinggi, kemudian Aliyah, SMK atau menengah sederajat sampai sekolah dasar. Hanya memang untuk MTS, kemudian SMP Aliyah, kita terbantu ada bos, betul ya Bu? Ada bos di sekolah. Nah, tapi khusus untuk diniyah, ya, itu sama sekali tidak ada apa-apa, kecuali hanya betul-betul swadaya masyarakat. Makanya kondisi madrasah diniyah rata-rata dimanapun itu, bukan hanya saja Al-Khairiyah, kondisinya memang seperti ini. Dan memang bagaimanapun ini harus kita tetap pertahankan dalam kondisi dan situasi apapun, karena di madrasah diniyah ini mengajarkan dari mulai toharoh, akidah, ya, mengajarkan syariat, mengajarkan akhlak kepada generasi, kepada anak-anak. Ya, maka madrasah memang perlu perhatian khusus. Kami pernah sampaikan langsung di meja makan Pak Jokowi pada saat itu, minta supaya madrasah diniyah ini diperlakukan sama seperti madrasah ibtidaiyah dan madrasah dan sekolah dasar. Ada bosnya, kemudian ya syukur-syukur ada honor gurunya. Kalau di Cilegon, alhamdulillah sejak kita perjuangkan dari 400.000 honor madrasah itu gurunya sekarang 650.000 Pak, 1 bulan. Dan mudah-mudahan beliau, kebetulan anaknya juga putra beliau ini sekarang menjabat sebagai wakil wali kota, mudah-mudahan memberikan perhatian juga kepada madrasah. Dan insya Allah kalau beliau, saya yakin lah, karena buktinya nggak diminta aja nelpon gitu ya, itu saya kaget juga gitu. Dan tidak ada kata yang kami ucapkan Pak, kecuali terima kasih juga kepada para pengurus madrasah yang sabar, istiqomah, ya. Karena apa? Karena anggap aja ini ladang amal. Di saat orang lain mungkin tidak melakukan pembinaan terhadap generasi anak-anak kita, kita terus untuk konsisten di situ. Ya, nanti insya Allah yang akan membalas semuanya. Mungkin barangkali itu saja. Terima kasih kepada warga masyarakat juga. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk sama-sama gotong royong, gitu ya, di madrasah. Bahkan ini Pak, di Anyer dulu ada madrasah yang MTS sekolahnya di atas pohon. Cidohok ya, ya di Cidohok. Jadi waktu itu ada banjir, bangunannya ya apa adanya, kemudian rata karena banjir, akhirnya sekolahnya ditulis MTS Al-Khairiyah di atas pohon. Nah, waktu itu alhamdulillah ada teman-teman yang di MUX Community, jadi saya ajak rame-rame ke sana, akhirnya dibangun, digambarkan sampai sekarang dibuat sekolahnya dan masjidnya, musolanya, sampai anak-anak situ, masyarakat semua pada belajar ngaji di situ, alhamdulillah ya. Nah, baru itu setelah itu kejadian juga di Kresek, ya, Pak Ketua DPD Al-Khairiyah Kabupaten Serang. Waktu itu kami habis dengan Pak Sekjen memberikan bantuan ke tsunami. Begitu pulang lewat Mancak juga Pak Ustadz, di Kresek, bangunan madrasah Kresek rubuh. Untung siswanya nggak ada Pak. Nah, pada saat itu mohon maaf, masyarakat mungkin kurang begitu peduli lah gitu ya pada saat itu, karena mungkin dianggapnya sudah ada pengurusnya. Nah, tapi pengurusnya waktu itu agak kewalahan. Saya bilang begini, bercanda sama pengurusnya, kalau gitu bangunannya kita robohin aja semua biar nggak usah ada yang sekolah madrasah lagi gitu. Nah, ternyata begitu bangunan dirobohin, masyarakatnya bergotong royong tuh Pak, rame-rame. Alhamdulillah waktu itu Krakatau Steel bantu semuanya sampai selesai, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan terus pertolongan Allah itu datang. Sekarang ini kita doakan Pak Haji Mardiono, mudah-mudahan beliau selalu sehat, selalu sukses, diberi keberkahan, dan amal jariahnya tidak terputus-putus. Satria setia bakti selamanya. Al-Khairiyah berjuta manfaat untuk kami dari DPD Al-Khairiyah Kabupaten Serang mengucapkan syukur, terima kasih ada yang peduli, apalagi seorang
tentang Pak Mardiono sebagai Watimpres. Beliau sangat peduli sekali, ya, bersyukur, dan mudah-mudahan beliau selalu bertahan lancar dan selalu akan memperhatikan Alheria. Alheria tidak akan pernah lelah dan letih menanamkan keimanan, mengajarkan ilmu dan mengembangkan segala amal kebajikan. Alheria terus mengabdi berbakti dengan sabar, istiqomah, tulus dan ikhlas, berjuang sepanjang zaman untuk kemajuan peradaban umat, bangsa, negara, dan agama.